Pemirsa, adu mulut kembali mewarnai razia masker di Jakarta. Kali ini terjadi di Jalan Batu Tulis Raya, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat. Seorang pengendara motor menolak dirazia dengan alasan sedang merokok. Meski awalnya menolak dirazia, pengendara sepeda motor ini akhirnya mengikuti perintah petugas untuk dimintai keterangan. Pengendara motor ini mengaku sedang merokok ketika diberhentikan petugas. Sementara petugas menjelaskan merokok sambil berkendara selain melanggar aturan, juga dapat mengganggu konsentrasi pengendara serta membahayakan pengendara lainnya. Setelah perdebatan cukup panjang, pria ini tetap menjalani sanksi sosial. Razia pendisiplinan masker di kawasan Kebon Kelapa juga diwarnai aksi kabur-kaburan para pengendara yang melanggar protokol kesehatan. Tidak sedikit dari pengendara yang memilih memutar balik begitu melihat razia. 17 pelanggar sampai saat ini. 17 pelanggar. Pelanggarannya apa aja, Bang? Itu dari warga yang tidak menggunakan masker, juga tidak menggunakan masker secara benar. Jadi kita tindak ya dua itu secara tindak administrasi maupun tindak kerja sosial yang menyapu bahu jalan ataupun trotoar kurang lebih 2 jam. Dari belasan pelanggar yang terjaring razia, semuanya memilih untuk menjalani sanksi sosial dengan menyapu jalan. Meski sempat diguyur hujan, petugas gabungan tetap menggelar razia protokol kesehatan di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Belasan pelanggar yang terjaring sebagian memilih menjalani hukuman sosial. Meski sempat turun hujan, operasi justisi di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat tetap berlangsung. Petugas gabungan yang berjaga mendapati belasan pengendara roda 2 yang masih tidak menaati aturan PSBB ini. Sebagian besar jenis pelanggaran adalah pengendara roda 2 dan pengguna jalan yang tidak menggunakan masker dengan sempurna karena tidak menutup hidung. Beberapa pengendara bahkan didapati tidak menggunakan masker sama sekali dengan alasan pengap. Banyakan pelanggar memilih hukuman sosial menyapu sarana umum selama 30 menit daripada harus membayar denda. Sekarang sudah terjaring pelanggar sekitar 10. Kalau saya lihat bukan dia nggak membawa masker, cuman kurang sempurna aja pemakaian maskernya. Iya. Ini tadi nggak pakai masker. Nggak pakai masker? Iya. Lagi bawa motor atau gimana? Lagi bawa. Pakai masker sih mas, kenapa? Ngap dikit. Petugas berharap adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat sendiri untuk bisa menjaga protokol kesehatan agar menekan angka positif COVID-19 di DKI Jakarta. Seorang penumpang KRL warga negara asing cekcok dengan petugas di stasiun Gondangdia Kamis malam. Pasalnya penumpang tersebut menolak ketika diingatkan menggunakan masker. Petugas keamanan stasiun Gondangdia menegur pria asing penumpang KRL yang tidak menggunakan masker di stasiun KRL Gondangdia. Bukannya patuh, pria tersebut malah menunjuk-nunjuk petugas sembari menunjukkan kertas berupa dokumen yang menyatakan dirinya negatif COVID-19. Meski demikian, petugas tetap meminta untuk taat aturan. Pria tersebut malah nekat mendorong petugas, meminta petugas menjauhinya. Situasi semakin panas setelah 3 petugas memaksa pria tersebut memakai masker sebelum naik KRL. Pria warga negara asing yang tidak diketahui identitasnya akhirnya mengalah dan menggunakan masker. Dia dari mana, negara mana? Tadi di bawah udah kita arahin. Terus keluar tiket, pakai masker, dibuang lagi. Ini masker kedua. Dia kenapa nggak mau pakai masker? Di dalam gerbong KRL, pria WNA tersebut kembali adu mulut dengan petugas yang mengingatkannya untuk memakai masker. Situasi mereda setelah pria tersebut turun di stasiun Cikini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang tadi meninjau kesiapan rumah sakit khusus COVID-19 di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Timur. Wagub berdialog dengan tenaga kesehatan secara virtual, sementara Wali Kota Bogor Bima Arya mendatangi rumah sakit rujukan bagi pasien COVID-19. Dalam kunjungan ke rumah sakit khusus COVID-19 RSUD Pasar Minggu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ingin memastikan pelayanan bagi pasien COVID-19 dilakukan dengan baik. Wakil Gubernur berharap kesiapan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas penunjang kesehatan lainnya tersedia dengan baik. Ahmad Riza Patria menambahkan pelayanan rumah sakit yang prima menunjang angka kesembuhan di DKI Jakarta meningkat setiap harinya. Sementara Wali Kota Bogor Bima Arya bersama Wakapolda Jawa Barat Brigjen Polisi Edi S. Tambunan sidak ke Rumah Sakit Azra dan Rumah Sakit Umum PMI. Pengecekan kesiapan dilakukan guna memastikan kedua rumah sakit rujukan ini menyediakan ruang berikut fasilitas sesuai standar perawatan pasien COVID-19. Langkah antisipasi ini sebagai respons lonjakan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Kota Bogor. Berkantor di Depok, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta warga menaati protokol kesehatan. Ridwan Kamil tidak ingin ajang Pilkada Desember mendatang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Hari pertama berkantor di Depok, kesadaran penegakan protokol kesehatan menjadi perhatian utama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam mengurangi angka persebaran COVID-19. Ridwan Kamil mengimbau agar warga khususnya di wilayah yang akan menyelenggarakan pilkada tetap mentaati protokol kesehatan, baik di tempat umum maupun permukiman. Pemilihan kota Depok sebagai pusat kendali COVID-19 Bodebek karena akan menjadi salah satu kota yang mengadakan pilkada Desember mendatang. Saya ke sini karena tadi Bodebek ini penyumbang 60-70% kasus di Jawa Barat tiap hari. Kedua, Depok lagi pilkada, kami tidak mau sudah dia posisinya tinggi, kasus harian, ternyata ada klaster namanya klaster pilkada. Nah, saya pikir Pak Kapolres pada ini ada kerjaan baru, kami ngurusin COVID, menjaga kewaspadaan, dan saya pikir dari sisi pilkada kita kampanye kebaikan, Pastabikul Pilot, ya. Sedianya Ridwan Kamil akan berkantor di Depok selama 1 hingga 2 hari dalam 1 minggu untuk mempercepat penanganan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. 3 petugas penanganan COVID-19 Puskesmas Sememi, Surabaya, Jawa Timur mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat bertugas. Pakaian hazmat yang mereka kenakan dilumuri tinja oleh istri pasien COVID-19. Perlakuan kurang menyenangkan menimpa petugas Puskesmas Sememi, Surabaya, Jawa Timur, yakni perawat, pengemudi, dan petugas Linmas di Rusun Bandarjo, Surabaya. Seorang istri pasien COVID-19 menolak suaminya dievakuasi, kemudian melumuri pakaian hazmat petugas dengan tinja saat mengangkat pasien. Sabarlah menghadapi orang-orang seperti ini. Intinya kita kan menolong. Kalau dapat perlakuan gitu ya harus sabar. Meski mendapat perlakuan tidak menyenangkan, petugas puskesmas tidak menuntut keluarga pasien dan menganggap sebagai resiko pekerjaan. Polrestabes Medan, Sumatera Utara menetapkan General Manager Hairos Waterpark sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Tersangka terancam penjara selama 1 tahun. ES General Manager Hairos Waterpark resmi menyandang status sebagai tersangka usai diperiksa Satreskrim Polrestabes Medan bersama 6 orang lain yang masih berstatus sebagai saksi. ES dinilai paling bertanggung jawab atas pelanggaran protokol kesehatan di Hairos Waterpark yang videonya beredar luas di media sosial. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dan terancam penjara selama 1 tahun. Meski berstatus sebagai tersangka, namun ES tidak ditahan karena ancaman hukuman yang menjeratnya di bawah 5 tahun dan diyakini tidak akan melarikan diri. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Pemerintah akhirnya menetapkan batas tertinggi harga swab tes mandiri untuk masyarakat sebesar Rp900.000. Namun banyak masyarakat berharap harga swab tes lebih murah lagi. Setelah panen desakan dari berbagai pihak karena mahalnya harga swab tes mandiri COVID-19, pemerintah akhirnya menetapkan batas atas harga swab tes. Harga tertinggi ditetapkan sebesar Rp900.000. Harga ini akan menjadi patokan rumah sakit dalam menarik biaya swab tes mandiri. Batas tertinggi biaya pengambilan swab dan pemeriksaan real-time PCR mandiri yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk ditetapkan kepada masyarakat yaitu sebesar Rp900.000. Jadi Rp900.000 ini termasuk biaya pengambilan swab sekaligus juga dengan biaya pemeriksaan real-time PCR-nya. Jadi dua komponen ini disatukan dengan biaya totalnya Rp900.000. Namun keputusan pemerintah yang memberi batas atas biaya swab tes Rp900.000 dinilai masyarakat masih tinggi. Masyarakat berharap biaya swab tes bisa lebih murah lagi, terutama untuk rakyat kecil. Bagi masyarakat kayak kita mah bisa dipastikan sangat mahal. Tahu sendiri zaman sekarang usaha susah, segala susah. Apalagi masyarakat kecil, kalau orang ekonomi ke atas mah kecil bagi mereka. Kalau menurut saya itu masih mahal dia. Kalau bisa di bawah tekanan 600 atau 500 gitu. Kalau 900 sih agak mahal ya. Kalau keadaan kayak gini ekonominya agak susah gitu. Kalau bisa tuh digratisin untuk masyarakat ke bawah. Nah untuk kita ada range sendiri lah. Untuk masyarakat menengah ke atas ada gitu aja lah. Sebelumnya warga dipaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya swab tes mandiri. Jika ingin lebih cepat keluar hasil, harga yang dipatok semakin mahal, bahkan mencapai Rp3,5 juta. Padahal swab tes mandiri menjadi salah satu kunci menekan penyebaran virus corona. Karena dengan tes yang masif, maka deteksi dan memutus penyebaran virus akan lebih efektif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ana Avanti membuat gerakan peduli APD sejak bulan Maret lalu. Melalui gerakan tersebut, Ana Avanti berusaha berkontribusi untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam perlawanan terhadap virus corona. Pandemi corona menggerakkan pelbagai kalangan dari beragam latar belakang untuk berbuat sesuatu. Desainer Ana Avanti yang dikenal sebagai perancang kebaya kontemporer kini menjadi desainer APD atau alat pelindung diri tenaga medis. Ana Avanti memilih untuk menghentikan sementara produksi kebayanya dan meminta para penjahit yang bekerja untuknya agar menjahit baju alat pelindung diri atau APD bagi para tenaga medis. APD buatan Ana Avanti bukan untuk diperjualbelikan. Melalui inisiatif Peduli APD, Yayasan Ana Avanti justru menyumbangkan APD secara cuma-cuma dengan didonasikan kepada seluruh rumah sakit yang membutuhkan, terutama yang menjadi rujukan pasien COVID-19. Melalui aksinya ini, Ana berharap dapat mengajak pengusaha garmen dan penjahit lainnya untuk melakukan hal yang sama, guna membantu tim medis di garda depan memerangi virus corona ini.